Ya, maaf, yang menghabiskan duit negara jatahnya rakyat itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Itu sebenarnya pengen tapi gak duwe kesempatan karo gak roh carane. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau bicara soal masa depan, jamaah rahimakumullah, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita dalam doa yang sering kita baca dan kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia akhirat. Doa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa masa depan itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan saya ajak bicara dan berpikir soal masa depan, kira-kira yang terlintas di pikiran dan benak panjenengan itu masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Halo? Biasanya kalau panjenengan berpikir tentang masa depan, itu yang jenengan pikirkan, yang Bapak Ibu planning itu masa depan yang sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? Masa depan akhirat apa masa depan dunia? Kalau yang jawab akhirat itu kayaknya ada bohongnya, karena kita udah dikritik sama Allah, bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih mementingkan dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Coba kita buktikan, dunia itu simbolnya harta, akhirat itu simbolnya pahala. Kira-kira lebih tertarik pahala apa harta? Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kira-kira panjenengan lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Selama ini aktivitas harian panjenengan itu targetnya untuk mencari ganjaran apa bayaran? Di zaman sekarang ini orang disebut berhasil dan sukses itu ukurannya yang banyak ganjarannya apa yang banyak bayarannya. Orang dianggap sukses dan berhasil itu yang banyak pahala apa yang banyak harta. Oke, udah mulai sadar. Sekarang Bapak Ibu misalnya punya planning mau membangun rumah yang layak huni, yang nyaman. Kira-kira yang di planning itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Halo? Dijawab dong. Kira-kira yang di planning, dipikirkan, direncanakan itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Ya, mestinya dua-duanya. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia. Ya kita pikir, rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, lebih wajib kita pikirkan. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mindset berpikir kita harus benar. Rumah dunia itu rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Ini nanti juga akan jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Rumah dunia dengan rumah surga itu lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih mewah mana?
surga, tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Allah. Coba mari kita berpikir jernih. Rumah dunia semegah apapun, semewah apapun, seindah apapun, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Betul? Ada orang ke kuburan bawa cendela, genteng satu aja ndak. Itu sifatnya hanya rumah dinas. Rumah dunia itu sebagus apapun, semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun, sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tinggali selama kita masih punya jabatan. Kayak Menteri ATR dan Kepala BPN, beliau pasti punya rumah dinas. Itu boleh ditinggali beliau selama beliau masih menjabat sebagai menteri. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Sama, rumah kita yang di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh kita tinggali, boleh kita pakai selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan khalifah fil ardi selesai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hari itu juga rumah harus kita tinggalkan tanpa toleransi, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep, tapi nggak lama-lama, mentok semalam. Besok langsung diterbangkan pakai pesawat paling canggih di dunia, namanya Keranda Airlines. Pindah ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti petir. Kuburan gitu, bangun biayanya sampai puluhan miliar, padahal itu akan kita tinggalkan selamanya. Nggak ada guna, nggak ada manfaatnya lagi, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Betul? Betul? Sedang rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Pertanyaannya, sudah punya kapling di sana apa belum? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah pilih, maka kita sebagai seorang mukmin harus bisa menyikapi dengan benar. Bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat. Ada satu konsep sederhana, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintah untuk optimalisasi akhirat, tapi kita nggak boleh melupakan bagian dan jatah kita dari dunia. Cari akhirat sebagai kehidupan kita yang abadi selamanya, tapi jangan lupakan dunia bagianmu. Artinya gini, akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Kita harus tahu sifat dan karakter masing-masing Bapak Ibu. Dunia itu sifatnya hanya mungkin dan mungkin, sedangkan akhirat itu sifatnya pasti. Bagaimana kita menyikapi yang mungkin, bagaimana kita menyikapi yang pasti. Saya ulang, dunia ini sifatnya hanya mungkin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak, mungkin terjadi, mungkin enggak. Sehingga kita kalau mau melakukan apapun disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena dunia ini sifatnya hanya mungkin. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mulai detik ini sampai nanti kita meninggal, itu nggak ada yang pasti, sifatnya hanya mungkin dan mungkin. Makanya kita kalau mau melakukan apapun, kita harus bilang insya Allah. Insya Allah tahun ini saya mau berangkat haji, insya Allah tahun depan saya mau mantu.
Karena kadang kita punya rencana, udah di planning, udah mateng, bisa gagal kok. Betul? Betul? Maka Bapak Ibu yang punya anak, maaf, yang punya anak udah semester akhir kuliahnya, udah selesai skripsinya, didoakan mudah-mudahan bisa lulus jadi sarjana. Karena itu hanya mungkin kok jadinya sarjana, bisa jadi gagal. Hari H mau diwisuda, siap menyandang gelar sarjana, berangkat ke kampus naik motor, kurang 10 meter nyampe kampus ternyata dicium teleler, gagal, nggak jadi sarjana. Halo, ya Allah, dunia ini sifatnya hanya mungkin. Mohon maaf, ada orang yang udah lama pengen punya rumah, dia bisa bangun rumah, begitu rumah selesai belum sempet ditempati, pasang instalasi listrik, nyoba kesetrum, mati. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum sampai tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati udah komplikasi, dengan segala sesuatu yang digemari udah nggak berani mengkonsumsi. Dikasih sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjalnya kena cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum obat kuat tetap aja nggak bisa berdiri. Lu dunia ini sifatnya hanya mungkin. Kadang ada pemuda-pemudi sama-sama saling mencintai, belum tentu jadi suami istri. Betul? Pacarannya itu udah belasan tahun, ternyata nggak jadi suami istri. Coba bapak-bapak, maaf, yang sekarang jadi istri bapak itu dulu nominasi ke berapa? Tanya Menteri ATR dan Kepala BPN itu, sekarang itu yang jadi istrinya itu dulu nominasi ke berapa itu? Nomor 6. Atau misalnya udah sama-sama mencintai, belum tentu bisa bahagia, jadi suami istri tapi belum tentu bisa bahagia. Waktu pacaran aja sevisi semisi, sejiwa sehati, sehidup semati, semboyannya aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah ternyata, maaf, enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu, apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu karena hukum bosan berlaku, ribut tiap hari, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya udah 7, dipandang malah lebih cantik pembantu. Dunia ya, dunia yang seperti itu, nggak ada yang pasti, sifatnya hanya mungkin dan mungkin, gitu loh. Makanya saya nggak berani memastikan kalau diundang ceramah di DPP Partai Golkar pasti dapat sangu banyak, nggak berani memastikan saya. Hanya mungkin ya, itu semua akan tergantung ketua penyelenggara gitu. Saya nggak berani memastikan, semua itu hanya mungkin. Tapi akhirat itu pasti, mati pasti, alam barzah pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia nggak ada yang pasti. Mungkin kata orang Jawa, dunia itu sawang sinawang. Sana ngelihat sini kayaknya enak sini, sini ngelihat sana kayaknya enak sana. Coba Bapak Ibu ngelihat orang yang profesinya kayak saya itu, menurut Bapak Ibu enak apa enggak? Naik, gantiin. Enak kayak apa? Resikonya besar, salah ucap bisa viral seluruh dunia. Loh iya, enakan sampean ngaji bisa sambil wis nyantai-nyantai sak genai. Orang itu sawang sinawang, dipikir jadi menteri itu enak, kinerjanya dievaluasi, dinilai ndak bener, dihujat masyarakat seluruh Indonesia. Makanya saya nggak mau jadi menteri. Saya enakan kayak gini, renes,
Kalau ketemu di forum, kiai ketemu menteri, kiai nyangoni menteri, nggak ada perdanya, nggak ada undang-undangnya. Tapi menteri nyangoni kiai, wajib ain hukumnya gitu. Ini maksudnya sinergitas antara ulama dengan umara yang udah dilaksanakan oleh ketum tadi. Tadi saya di BCI nguri-uri, beliau itu bahasa Jawanya luar biasa karena punya kamus jalan. Tinggalannya sesepuh yang Partai Golkar itu dekat dengan ulama. Ini penting banget. Tepat yang disampaikan oleh beliau Pak Bahlil tadi bahwa sejarah berdirinya bangsa Indonesia itu nggak lepas dari peran para ulama. Yang itu mensinergitas antara ulama dengan umara. Gini ya, kalau panjenengan cermati sejarah dakwah perjuangan Islam di Indonesia, masjid sebagai simbol agama yang pertama kali dibangun di setiap daerah di Indonesia ini pasti letaknya di belakang alun-alun yang biasanya disebut dengan Masjid Agung. Di daerah manapun, di kabupaten manapun, Masjid Agung itu masjid yang pertama kali dibangun di daerah itu sebagai simbol perjuangan agama para aulia dan para ulama. Letaknya pasti di belakang alun-alun. Kenapa di belakang alun-alun? Ini filosofinya. Alun-alun itu tempat berhimpun, tempat berkumpulnya komunitas masyarakat dari berbagai elemen, dengan berbagai kultur, dengan berbagai karakter, ngumpul tumplek blek di alun-alun situ. Maka dibangunlah masjid sebagai laboratorium rohani untuk mentarbiyah dan mentaklim masyarakat agar terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk menjadi yang terbaik. Mbok ketiga tekno bisa dilanjut? Ini durasinya berapa Mas Menteri? Tambah 5 menit lagi sampai sahur. Yes, gak apa-apa. Sampean di sini sampai sahur, saya pulang duluan. Oke, maka masjid itu simbol agama, simbol ulama. Tidak jauh dari masjid dibangun pendopo kadipaten sebagai simbol pemerintahan, sebagai simbol umarok atau pemimpin, pejabat. Coba perhatikan, pendopo kabupaten di setiap daerah itu pasti letaknya berdampingan dengan Masjid Agung. Pendopo kadipaten jangan jauh-jauh dari masjid. Ini artinya apa? Umarok, pemimpin, pejabat jangan jauh-jauh dari ulama. Antara umarok dengan ulama, antara pejabat dengan kiai, ini harus gandeng. Makanya kiai itu nggak boleh anti politik. Walaupun nggak harus terjun langsung di politik praktis, harus tahu man la ya'rifis siyasah akalahus siyasah. Siapa yang nggak ngerti politik, dia akan dimakan oleh politik. Engko tak terangno iki, ketoke perlu dijelasno iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, pejabat nggak boleh jauh dari ulama. Supaya apa? Tadi beliau sudah menyampaikan, minta nasihat, minta bimbingan. Karena gini, kalau ada pejabat yang zalim, kalau ada pejabat yang nakal, mengkhianati rakyat, yang nanggung dosa paling besar adalah ulamanya. Nah, karena ulamanya nggak bisa membimbing pejabat, nggak bisa nasihati pejabat. Sebaliknya, kalau ada ulama yang kesulitan ekonomi, susah cari makan, kalau sampai ada ulama yang miskin, yang nanggung dosa paling besar adalah pejabatnya. Nah, misalnya pejabat-pejabat bantah, lah ulamanya tidak mau kerja. Lah kalau ulama pertentangan kerja, nanti yang ngajar ngaji, yang bimbing moral akhlak masyarakat siapa? Itu ini yang perlu kita perjuangkan, karena perhatian pemerintah kepada para ulama itu masih kurang. Loh, coba sekarang misalnya masyarakat itu nggak dibimbing moralnya, masyarakat brutal, tiap hari demo, roda pemerintahan nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Betul? Betul? Lah siapa yang membina moralitas ulama? Negara,
pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, itu karena masyarakatnya mudah dikendalikan, gampang diatur. Lah itu yang mengendalikan, yang mengatur itu para ulama. Tapi sampai hari ini penghargaan pemerintah masih kurang. Nggak ada kiai dapat mobil dinas, itu nggak ada. Menteri semua dapat mobil dinas, sampai level bawah camat dapat mobil dinas, padahal tugasnya cuma teken setempel ngono tok dapat mobil dinas. Harusnya izin ini Pak Ketum perlu dipertimbangkan. Loh, gini loh maksudnya, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh ulama, ternyata yang bisa menyelesaikan adalah pejabat. Sebagaimana pejabat tidak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh ulama. Maaf ini, saya kasih contoh sederhana mawon, sederhana saja. Misalnya ya, di satu daerah itu ada tempat prostitusi. Masyarakat kan gerah, risih, pengen supaya tempat prostitusi itu bubar. Ulama-ulama ngumpul, istighosah. Ya Allah, bubarkan tempat prostitusi itu ya Allah. Malah rame kalau cuma diistighosah. Terus yang terkenal apa doanya itu? Ya Allah, PSK penghuni prostitusi itu bikin korengan semua ya Allah. Malah mulus-mulus. Tapi kalau seorang pejabat, kepala daerah, udah ndak usah pakai qola ta'ala, ndak usah pakai qola nabi, bikin perda. Tempat prostitusi itu ditutup selamanya. Tanda tangan neret, cetok, selesai. Betul? Saya misalnya pengen bangun masjid, anggarannya 10 miliar, keliling ceramah kemana-mana, ngasih support kepada masyarakat. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah bersabda, siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid, Allah akan membangunkan istana megah di surga. Sorban keliling juru saya, kardus keliling juru saya, 10 tahun nggak berdiri masjid. Betul? 20 tahun nggak berdiri masjid. Tapi kalau menteri ATR kepala BPN masjid di Bojonegoro pesantrennya Anwar Zahid anggarkan 10 miliar, tanda tangan neret cetok setempel, selesai. Nggak usah qola ta'ala, nggak usah qola nabi. Lu gitu. Makanya sekali lagi kita nggak boleh anti politik. Politik melahirkan kekuasaan melahirkan kebijakan, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat ini yang akan kita harapkan. Ngono lho maksudnya. Kita nggak boleh anti politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah. Terakhir wes, belum, sebentar lagi. Jadi ini kalau kita bicara tentang sinergitas antara ulama dengan umara. Tadi masjid sebagai simbol agama, ulama tempatnya jaraknya nggak jauh dari pendopo, kadipaten sebagai simbol pemerintahan, sebagai simbol umara, pejabat. Biasanya nanti di sebelahnya pendopo kabupaten itu pengadilan, kejaksaan, nggih. Sebelahnya lagi penjara, kanggo sing ngono-ngono kae. Ini dari sisi politis seperti itu tatanannya. Oke, kita kembali ke akhirat. Itu pasti kalau dunia hanya sawang sinawang, kata orang Jawa itu sawang sinawang. Kadang yang naik Mercy berbes mili, yang naik becak bisa lincak-lincak. Itu kalau dunia. Tapi kalau akhirat itu pasti, surga pasti, neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia hanya mungkin saja, belum pasti yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Betul? Makan di restoran mewah belum tentu lebih nikmat daripada makan di tengah sawah. Kadang makan di tengah sawah itu menunya sangat sederhana, nasi sama sambel aja, cuma nasi putih sama sambal kecap tok plus sate. Nah itu masya Allah nikmatnya luar biasa. Oke, nasi sama sambal tok itu, wih ente-entean kata orang Jawa. Habis nasinya tambah sambelnya, habis sambelnya tambah nasinya, nasi habis tambah sambelnya, sambel habis tambah nasinya. Nggak mikir utang kok, nikmat. Lah yang makan di restoran mewah dengan menu lengkap
belum tentu nikmat. Dia baru dapat 2 sendok ditelan, sendokan ketiga kesedot, ya oh, karena dia dengar ada orang batuk dari belakang, suaranya persis orang yang dihutangi. Loh, dunia itu begitu. Makanya maaf kalau di dunia ini orang miskin bisa ngatain orang kaya, belum tentu orang kaya hidupnya lebih bahagia daripada orang yang miskin. Memang iya kok, belum tentu yang kaya hidupnya lebih bahagia daripada yang miskin. Dunia ini hanya mungkin. Belum tentu jadi menteri lebih bahagia daripada jadi rakyat. Wedi dipecicili KPK terus kok. Loh, dunia itu memang seperti itu. Dipikir jadi ketua umum itu enak apa? Ngono direbut ora karu-karuan polahe. Dipikir enak apa? Resikonya Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin berani ngatain orang kaya, belum tentu jadi orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Memang iya. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Masuk neraka mau ngatain yang di surga, belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Di neraka pertamanya nggak enak, panas, lama-lama biasa kalau udah adaptasi. Neraka kok adaptasi. Maka sebagai mukmin yang benar dan baik, kita harus bisa menyikapi bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Cari kebahagiaan akhirat yang pasti, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia yang itu mungkin. Dunia ini tujuan antara, akhirat tujuan utama. Maka orang mukmin itu seluruh aktivitas hidupnya diniatkan mencari akhirat tapi tidak melupakan dunianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun aktivitasnya diniatkan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jadi petani mau pergi ke sawah, bismillah, niatnya pahala akhirat, nanti panen dapat harta dunia. Paham? Sama yang jadi pegawai mau ke kantor, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran, nanti tanggal muda dapat bayaran. Jadi kiai mau ceramah, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran. Sudah. Ya sudah. Terakhir yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, inti peringatan nuzulul Quran itu bukan kita mempelajari bagaimana sejarahnya, enggak, tapi bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran pada jiwa kita, bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran pada jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa Quran. Wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Iqra melahirkan ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Bismi rabbik melahirkan keimanan, outputnya orang-orang benar. Maka kita harus berikra sekaligus berbismi rabbik. Paham tak? Harus bismi rabbik, harus juga ikra. Jangan sampai ikra saja tanpa bismi rabbik. Jangan cuma bismi rabbik tanpa ikra. Harus kita padukan. Nun sewu. Kalau ikra tanpa bismi rabbik, ini jadinya pinter tapi nggak bener. Bismi rabbik saja tanpa ikra mungkin bener tapi nggak pinter. Yang paling parah itu ikra-nya enggak, bismi rabbiknya enggak. Ini oon kuadrat. Oke, saya ulang. Kita itu dituntut agar jadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Maaf, pinter saja kalau nggak bener, kata orang Jawa keblinger. Pinter kalau nggak bener punya potensi merusak tatanan. Innama ahlakas syayyana ahlu. Yang merusak tatanan itu adalah ahlinya. Halo? Halo? Coba, yang merusak tatanan itu orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Maaf, yang merusak tatanan itu ya orang yang pinter di bidangnya. Innama ahlakas syayyana ahlu. Yang merusak tatanan itu ahlinya. Maaf, yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Gak terima ya wes. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Ya maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat,
itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Itu sebenarnya pengen tapi gak ada kesempatan kalau gak roh carane. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut. Yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan, ya orang-orang yang pinter tapi moralnya lebih bejat daripada orang hutan. Sama-sama nyuri, lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam, itu ayamnya belum ketangkep dia udah ketangkep duluan, soalnya goblok. Kalau maling pinter hasilnya triliunan gak ketahuan, yang ketangkep ketahuan itu masih goblok, itu apes. Jadi kalau maling pinter hasilnya triliunan, itu loh kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu ya karena pinter. Ajur ya wes. Loh itu pinter kalau enggak bener. Makanya pentingnya Bismirobik itu di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf banget, Indonesia ini enggak kekurangan orang pinter. Tiap tahun fakultas-fakultas perguruan tinggi melahirkan orang-orang pinter, betul. Kita yang kekurangan itu orang bener. Makanya saya sering sampaikan, kalau sekedar pengen pinter di bidang ekonomi gampang, banyak fakultas ekonomi di mana-mana, tapi belum ada fakultas kesejahteraan, fakultas kemakmuran, nggak ada. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliahnya di mana? Alhamdulillah keterima di fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa, betul. Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada orang yang pakar hukum, ahli hukum, kesandung kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum, dia yang dihukum. Duh, kalau pengen pinter dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Maka jangan heran ada orang ceramah 2 jam yang dibicarakan soal keikhlasan, pulang nggak dikasih apa-apa sama panitia, gerundel. Ya karena dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka Pak Menteri, Pak Nusron, mohon dengan sangat hormat, malam ini keikhlasan saya jangan diuji ya, karena saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Makanya Bapak Ibu, Bismirobik ini yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Kalau Iqra itu melahirkan intelektualitas. Banyak orang sukses jadi tokoh hebat bukan karena Iqra-nya tapi karena Bismirobiknya. Nih sekedar yang saya sampaikan, mohon maaf ini masih ada undian kuis. Saya mohon dengan sangat kepada pertama beliau Bapak Haji Bahlil Lahaladia selaku Ketua Umum untuk menunjuk salah satu jamaah maju ke depan untuk saya kasih pertanyaan, nanti kalau bisa jawab langsung dapat hadiah umroh gratis. Oh ini cewek 1 cowok 1 gitu nggak ya? Oke. Mic pakai mic biar ketum yang menunjuk.